bukan walaupun sebentar, itu kan juga wujud dari perhatian, kan gitu ya, perhatian. Perhatian itu sebenarnya kuncinya apa sih? Kunci perhatian itu apa mas? Kalau menurut saya itu komunikasi. Ya mas ya, komunikasi itu. Tahu ya, itu baru tahapan untuk menyatukan persepsi, menyatukan pandangan, menyatukan perasaan, pikiran, ya kan? Baru itu menyatukan keinginan. Anak kan diarani siapa? Yang saya sukai dari pasangan saya, pertama, sabar menghadapi saya jika sedang emosi, selalu memberi semangat jika saya sedang dalam keadaan di bawah atau jatuh. Yang ketiga, tidak pernah berkata kasar. Tidak berkata kasar. Oke. Terus? Yang tidak disukai, suka kurang percaya diri. Suka kurang percaya diri. Oke. Maksudnya gimana tuh? Yang sudah tentang fisik kadang kayak gitu. Oh, Suka gitu. membandingkan ke cewek lain. Oke, terus. Satu aja. Oke, baik. Baik. Ya. Marahnya, emosinya sebentar, bisa jaga pandangan, terus sering beri pujian pas saya nggak pede, nggak percaya diri, terus tenang-tenangin. Oke. Saat emosi tidak pernah kasar, sering minta maaf duluan. Sering minta maaf duluan. Oke. Yang tidak disukai. Tidak disukai, kadang pelan, Kadang pelan ya. agak keras kepala, Oh, oke. tapi nggak terlalu keras kepala. Oke. Siap. Suka dipanggil dengan nama julukan. Tidak suka dipanggil dengan nama julukan. julukan. Oh, Contohnya gimana nama julukan? saya mau ganti. Gimana? Saya mau ganti. Namanya Daniel gitu ya. Oke. Yang Iya. yang disukai selalu ada di saat dibutuhkan walaupun sebentar. Oh, selalu ada saat dibutuhkan walaupun cuma sebentar. Oke. Tidak suka membahas tentang masa lalu atau mantan. Sama ya, berarti oke. Terus Tidak suka kalau menyamai. menyamakan dengan laki-laki lain. Nah, Oke, terus tidak selalu berkomentar. selalu berkomentar. Itu tidak suka. Komentar terus ya? Iya. Oh, oke. Ya terus yang disukai ya? Yang disukai perhatian, terus selalu bercanda. Selalu bercanda. Oke. Senang bercanda ya. Artinya julukan yang kurang bagus ternyata tidak nyaman untuk didengarkan. Tapi mungkin ngomong enak ya kalau pasangan. Contoh memanggil istrinya dengan panggilan Danyep. Danyep mana nyep? Ternyata kalau pertama kali doain tidak apa-apa, tapi ternyata sesuatu itu tidak nyaman kalau sering ya. Tidak suka juga kalau terus-terusan apa-apa dikomentari itu. Ya Mas ya, apa-apa dikomentari. Jadi ada kalanya kemudian juga laki-laki itu yang perempuannya diam saja lah. Itu di situ itu ini berdasarkan penelitian Pak, bukan teori ya. Di situ itu kalau usia keluarga pernikahan itu sudah di atas 24 tahun ya ini ya. Pengertian baik banget. Orang yang suka ngajak bercanda. Yang tidak disukai egois, cemburuan besar, sering salah manggil nama saya, Sering salah manggil namanya. Oke. terus kalau suruh jemput sering terlambat. Sering terlambat jemput. Perhatian tadi ya sama ya. Terus. Nah, itu dunianya sudah dinas oleh Al-Quran. Bahkan kudu ngerti mas video mana. Kalau tidak tahu persis tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Seksi Islam Kantor Beragama Kementerian menyampaikan bahwa bimbingan perkawinan itu sangat penting untuk membantu membekali calon pasangan pengantin khususnya di wilayah Tegal, karena fakta menunjukkan bahwa
angka perceraian termasuk di Kabupaten Tegal semakin hari semakin naik, dan yang lebih memprihatinkan adalah perceraian itu dilakukan ketika usia perkawinan masih seumur jagung. Berdasarkan beberapa penelitian, itu terjadi karena tekad untuk mempertahankan ikatan perkawinan semakin hari itu semakin berkurang, semakin menipis, sehingga kemudian perlu diberikan bekal tentang apa sih makna dari mitsaqon ghalidha. Kemudian yang kedua, diberi bekal tentang bagaimana mengelola konflik dalam rumah tangga, karena bagaimanapun siapapun yang berkeluarga pasti akan mengalami hal yang sama, yakni adanya perbedaan pikiran, perbedaan pendapat, perbedaan keinginan antar suami istri yang sangat mungkin kemudian menimbulkan konflik. Apabila konflik itu tidak dikelola dengan baik, tentu akan berkepanjangan dan menjadi masalah yang serius, sehingga kemudian bisa jadi kemudian menimbulkan perpisahan bahkan perceraian. Kemudian berikutnya, bahwa dalam bimbingan perkawinan pula dibekali tentang bagaimana menjaga reproduksi baik bagi suami maupun bagi istri. Reproduksi sehat menjadi skala prioritas, sesuatu keniscayaan yang harus diketahui oleh pasangan suami istri. Satu contoh konkret adalah bagaimana apa yang harus dilakukan oleh suami ketika istri sedang mengandung, ketika istri sudah melahirkan, dan lain sebagainya. Itu menjadi penting bagi pasangan suami istri. Berikutnya adalah bagaimana suami istri tahu persis tentang makna dari keluarga sakinah itu sendiri. Bagaimana mencukupi kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, sehingga antar keluarga satu dengan yang lain tentu takaran kebutuhannya berbeda, sehingga nanti dalam bimbingan perkawinan pun ada materi mencukupi kebutuhan keluarga. Ini akan diperoleh oleh calon pasangan suami di Kabupaten Tegal, yang tentu tidak bisa diperoleh di lain tempat atau di lembaga lain, karena yang ada hanya ada di bimbingan perkawinan. Harapan semoga bimbingan perkawinan yang ada di Tegal mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah, khususnya dalam hal pembinaan keluarga sakinah dan menekan laju angka perceraian di Kabupaten Tegal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendapatkan materi apa saja? Yang pertama kontrak belajar. Sudah pengantin. Dan kita bersyukur bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih bisa melaksanakan bimbingan perkawinan. Itu kalau kita bersyukur kacamata ini ditaruh dulu. Oke? Sekarang gerakan. Biar agak ke sini. Ya, saya di tengah, oke? Nah, ikutin saya tahap 1. Kita acungkan tangan. Acungkan. Ya. Sekarang ikutin saya. Di tangan ini dialuk bilang war. Ulangi, ayo ikutin. War. Ya, itu 1. Ya, 1, 2, 3. War. Siapa? Nana. Oke. Ini satunya siapa? Ini Pak Ketua. Saya kasih modal untuk jualan konten. Ini satu lagi. Oke. Ada lagi? 4. Kurang 1 lagi nih. Udah kurang belum? Ini 3 ya.
punya 6 faktor yang menggambarkan agama, moral tadi, sholat, ibadah, puasa. Secara fisiknya apa? Sehat, ya kan? Tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Kemudian kognitif, pengetahuannya bagaimana? Kemudian bahasanya, ya kan? Bahasanya gimana? Kemudian sosial atau emosionalnya seperti